Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pengukuran E pada fase teknis pencahayaan buatan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Maharani Mutiara Darmaniti dari kelas A1 dengan NIM 20236212121004. Perkenalkan, nama saya Nikadek Tanegri Valentine dari A1 dengan NIM 202362121006. Perkenalkan, nama saya Nyoman Diana dari kelas A1 dengan NIM 202362121009. Perkenalkan, nama saya Ido Bagusita Karama Saliasa dari kelas A1 NIM 202362121015. Perkenalkan, nama saya Ikadek Sevansna Mahaputra dari kelas A1 dengan NIM 202362121021. Perkenalkan, nama saya Ikadek Adi Murtadana dari kelas A1 dengan NIM 202362121036. Perkenalkan, nama saya Ikadek Irfan Gunadarma dari kelas A1 dengan NIM 202362121037. Untuk materi yang pertama itu adalah definisi pencahayaan alami. Pencahayaan alami atau daylightning adalah penggunaan cahaya yang tersumber langsung dari alam sebagai penerangan yang berasal dari matahari. Pencahayaan buatan atau artificial lightning adalah pencahayaan yang tersumber dari buatan manusia. Energi dari cahaya ini tersumber dari listrik ataupun gas dan minyak tanah. Materi yang kedua yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Yang pertama, pencahayaan alami. Pencahayaan alami berasal dari cahaya matahari yang selalu tersedia di alam dan cahaya langit hasil pemantulan cahaya matahari. Intensitas cahaya matahari stabil, sedangkan intensitas cahaya langit dipengaruhi waktu atau pergantian siang dan malam, dan cuaca atau jenis distribusi awan serta curah hujan. Karena intensitas cahaya langit fluktuatif, besar kuat penerangan yang terukur di suatu titik pun tidak stabil. Dikenal cahaya alami akan terlihat memiliki radiasi 100% sesuai warna aslinya. Cahaya matahari dan cahaya langit menimbulkan efek silau karena memiliki luminasi cukup tinggi. Untuk itu, perlu diantisipasi dengan teknik tertentu agar tetap dapat diperoleh kenyamanan visual. Yang pertama, tersumber dari cahaya matahari dan cahaya langit. Yang kedua, jenis energi selalu diperbarui. Yang ketiga, intensitas cahaya tergantung waktu dan cuaca. Yang keempat, efek penyilauan fluktuatif dan hanya dapat diantisipasi. Yang kedua adalah pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan berasal dari sistem cahaya berenergi terbatas di alam. Misalnya energi listrik serta energi dari proses minyak bumi dan gas. Intensitas cahaya dan kuat penerangan cahaya buatan stabil tanpa dipengaruhi perubahan waktu dan juga cuaca. Besarnya pun dapat diatur sesuai kebutuhan. Kualitas warna cahaya buatan terbagi atas 3 jenis warna. Putih yaitu kekuningan, netral, dan kebiruan. Cahaya buatan pun dapat menimbulkan efek silau jika terjadi kontras berlebih antara cahaya dengan objek yang dikenai cahaya atau antara objek itu sendiri. Untuk itu harus direncanakan dengan baik agar luminasi dapat dikontrol. Yang pertama, tersumber dari sistem cahaya buatan manusia. Yang kedua, jenis energi tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, intensitas cahaya dapat direncanakan dan bersifat stabil. Yang keempat, efek penyilauan yang didapat dikontrol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 1.3 unsur cahaya matahari. Cahaya matahari dipantulkan oleh partikel dan awan di atmosfer menjadi cahaya langit. Cahaya matahari maupun cahaya langit kemudian dibiaskan oleh benda-benda di luar dan di dalam ruangan. Kuat penerangan yang terukur di dalam unsur cahaya, refleksi luar dan dalam termasuk sunlight jika di titik ukur tersebut langsung terpapar sinar matahari. Berdasarkan arah dan pantulannya, sinar matahari dapat dijabarkan menjadi unsur-unsur antara lain 1. Sinar matahari langsung 2. Cahaya langit 3. Sinar matahari refleksi luar, yaitu hasil perpantulan cahaya dari benda-benda di dalam ruangan.
4. Sinar matahari refleksi dalam, yaitu hasil pemantulan cahaya dari benda-benda di dalam ruangan. Selanjutnya, 1.4, yaitu pengukuran E dengan luxmeter. Luxmeter adalah alat ukur kuat penerangan dalam suatu ruangan. Satuan ukuran luxmeter adalah lux. Luxmeter juga disebut digital luxmeter. Alat yang dilengkapi sensor cahaya yang sangat peka terhadap perubahan jumlah cahaya yang diterima untuk mengukur kuat penerangan pada pencahayaan alami siang hari atau pas. Perlu diketahui, faktor-faktor yang menentukan besar kuat penerangan yang terukur di suatu titik ukur, istilah-istilah dalam pengukuran dalam jenis titik ukur, terhadap beberapa penentu kuat penerangan yang terukur pada bidang kerja, yaitu 1. Hubungan geometri antara titik ukur dan lubang cahaya, yaitu sebagai lubang cahaya efektif LCE dari titik ukur ke arah lubang cahaya. Posisi titik ukur adalah 1/3 di bidang lubang cahaya. BLG adalah jarak antara BLG dengan permukaan dalam bidang yang berhadapan. 2. Ukuran dan posisi lubang cahaya. Dimensi dan posisi lubang cahaya akan menentukan besar kuat penerangan yang terukur di titik ukur. 3. Distribusi terang langit, kontribusi langit terkait distribusi awan dan cuaca akan menentukan besar kuat penerangan yang terukur di titik ukur. 4. Bagian langit yang terdapat diukur dari titik ukur biasanya terdapat penghambat sehingga tidak semua langit terlihat dari titik ukur. Artinya, tidak semua cahaya langit diterima oleh titik ukur tersebut. 5. Tingkat transaksi lubang cahaya makin transparan, lubang cahaya makin besar, penerapan yang terukur di titik ukur. Masih melanjutkan materi pengukuran E dengan luxmeter. Posisi titik ukur pada bidang kerja. Istilah pas. 1. Bidang kerja. 2. Titik ukur. 3. Bidang lubang cahaya atau BLC. 4. Bidang lubang cahaya efektif atau BLCE, titik ukur. 2. Dan dibagi menjadi 2 titik ukur. 1. Titik ukur utama TUU berada pada tengah antara 2 dinding mengapit BLCE. 2. Titik ukur samping TUS berada di posisi masing-masing berjarak 50 cm dari permukaan dalam dinding. Ketiga, titik ukur pada gambar mewakili seluruh titik pengukuran kuat penerangan pada bidang kerja. Jika kuat penerangan yang terukur di salah satu titik ukur dalam ruang belum memenuhi syarat minimal kenyamanan visual, penerangan alami di ruangan tersebut harus dibantu dengan penerangan buatan. Agar hasil pengukuran akurat dan valid, terdapat kriteria jumlah TUU ke arah panjang ruang. Jika panjang ruang lebih dari 7 meter, TUU harus ditambah agar jarak antara titik ukur tidak melebihi 3 meter. Penentuan jarak D atau jarak antara BLCE dengan permukaan dalam bidang yang berhadapan BLCE juga bersyarat jika ruangan terdapat penerangan melalui lubang cahaya di beberapa dinding. Artinya, masing-masing dinding ini mempunyai BLCE sendiri. Masih melanjutkan tentang materi pengukuran E dengan luxmeter. Kriteria kondisi pengukuran kuat penerangan pada pas sebagai berikut. 1. Pengukuran di TUU dan TUS harus dilakukan pada waktu yang sama. 2. Keadaan langit sebaiknya pada kondisi stabil atau terang benderang. Perubahan pergerakan awan menyebabkan pengukuran kuat penerangan berbeda. 3. Kondisi lubang cahaya diperhitungkan seolah-olah tidak ditutup kaca transparan. Idealnya pengukuran kuat penerangan dilakukan jika lubang cahaya menggunakan kaca. Kriteria langit perencanaan pada pas adalah langit biru tanpa awan atau langit yang seluruhnya tertutup awan abu-abu putih, yaitu 1. Lokasi titik ukur yang menjadi indikator untuk seluruh bagian bidang kerja pada ruangan. 2. Luminansi yang terukur tidak melebihi batas maksimal standar aktivitas atau fungsi ruang. 3. Alat ukur kuat penerangan adalah luxmeter atau luxmeter dengan satuan lux. 4. Hasil pengukuran luxmeter akan benar tergantung posisi matahari dan kondisi cuaca. Kriteria penerapan pas yaitu sebagai berikut. 1.
1. Waktu pengukuran pada pukul 8 sampai 16.00 sebab di Indonesia cahaya matahari pada jam tersebut. 2. Ditentukan oleh kuat penerangan cahaya langit di bidang datar pada waktu yang sama. 3. Distribusi cahaya dalam ruangan akan berefek pada kenyamanan visual. 4. Jumlah cahaya pada bidang kerja harus cukup agar kuat penerangan yang memenuhi syarat. 5. Terdapat luminansi yang cukup, jumlah cahaya cukup sehingga baik penerangan langsung maupun tak langsung tidak menghasilkan kontras cahaya yang tajam. 1.5 Pengukuran E atau metode tabel. Pas terdapat 3 komponen faktor penerangan atau yang disebut FP yang menentukan hasil pengukuran kuat penerangan, yaitu A. Faktor langit atau FL yang cahayanya langsung dari cahaya langit. B. Faktor refleksi luar atau FRL, cahayanya dari pantulan benda di luar ruangan. C. Faktor refleksi dalam yang cahayanya berasal dari permukaan benda di dalam ruangan. Cahaya pantulan komponen FRL dan FRD memberi penerangan tak langsung dan diperlukan jika cahaya langit tidak optimal memberikan kuat penerangan yang dibutuhkan. Walaupun begitu, dalam pengukuran kuat penerangan pas FRL dan FRD dapat diabaikan karena dianggap nilainya kecil, sehingga hanya FL yang dimasukkan dalam perhitungan. Pengukuran kuat penerangan pada pas dengan metode tabel adalah penerapan standar dengan menghitung kuat penerangan di TUU dan TUS yang mengacu pada tabel nilai faktor langit. Kualitas penerangan memiliki beberapa tingkat yang disesuaikan dengan jenis aktivitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kualitas A, pekerjaan halus, cermat dan berkelanjutan serta detail. Kualitas B, pekerjaan halus, pekerjaan cermat, tidak secara intensif terus-menerus. Kualitas C, pekerjaan sedang, tidak membutuhkan konsentrasi tinggi. Kualitas D, pekerjaan kasar, diperlukan pengenalan detail ruang seperti gudang, lorong, lalu lintas, orang, dan lain-lain. Langkah penerapan standar kuat penerapan pada bangunan, yaitu A. Tentukan kualitas kenerangan dan klasifikasi derajat bangunan. B. Tentukan jenis ruangan. C. Ukur jarak di ruangan. D. Hitung nilai FL min dalam persen berdasarkan tabel nilai faktor langit yang tepat. E. Hitung besar kuat penerangan, di mana E min sama dengan FL min kali 10.000 lux. 1.5 Pengukuran E atau metode tabel. Bangunan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan derajatnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelas 1. Bangunan representatif, misalnya gedung DPR atau MPR, kantor gubernur, dan lain-lain. Dapat dilihat pada tabel berikut. Kelas 2. Bangunan baik, misalnya hotel, gedung pertemuan, kantor, sekolah, gedung olahraga, dan lain-lain. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya kelas 3, bangunan biasa atau tempat tinggal biasa, dapat dilihat pada tabel berikut. Pengukuran E atau metode tabel. Contoh kasus. Soal. Tentukan minimal untuk TUU dan TUS dari ruang dengan kualitas A dan kelas 2. Jarak antara dua dinding berhadapan adalah 10 meter. Lubang cahaya efektif berada pada salah satu dinding berhadapan tersebut. Jawaban. Berdasarkan tabel FL min TUU dengan kualitas A dan kelas 2 adalah 0,45D, di mana D sama dengan 10 meter. Maka E min TUU sama dengan 0,45 dikali D per 100 dikali 10 per 10.000 lux sama dengan 0,45 dikali 10 per 100 dikali 10.000 lux sama dengan 450 lux. FL min TUS sama dengan 40% FL min TUU sama dengan 40% dikali 0,45D. E min TUS sama dengan 40%, E min TUU sama dengan 40% dikali 450 lux sama dengan 180 lux. Makin berat aktivitas visual,
makin tinggi kebutuhan minimal kuat penerangan yang harus terukur di titik ukur pada bidang kerja. Mata melakukan kerja visual dengan konsentrasi tinggi sehingga membutuhkan kuat penerangan lebih besar daripada kerja visual ringan dalam rentang waktu yang sama. Jika kuat penerangan kurang dari jumlah minimal yang dibutuhkan, otot dan saraf mata harus bekerja lebih keras, sehingga pengguna merasa kurang nyaman secara visual dan cepat lelah. Makin berat tugas atau kerja visual, maka makin tinggi kebutuhan minimal kuat penerangan yang harus terukur di titik ukur pada bidang kerja. Makin berat tugas atau kerja visual, maka makin rendah indeks kesalahan yang berlaku. Pengukuran E, metode H atau D, dan L atau D. DPMB merupakan singkatan dari Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan. Sekarang berubah nama menjadi Puslitbang PU. DPM adalah instansi pemerintahan yang resmi mengeluarkan metode pengukuran kuat penerangan melalui perbandingan jarak tertentu H, D, dan L yang diperoleh dari gambar sistem proyeksi denah, tampak, interior, dan potongan, disertai pengukuran tabel nilai faktor langit dan perhitungan interpolasi. Langkah yang perlu dilakukan pada metode H atau D dan L atau D adalah sebagai berikut. 1. Gambar denah, tampak, interior, dan potongan. 2. Tentukan lubang cahaya efektif. 3. Tentukan jarak H, D, dan L. 4. Hitung perbandingan H terhadap D dan L terhadap D. 5. Gunakan tabel nilai faktor langit. 6. Hitung besar kuat penerangan berdasarkan gambar sistem proyeksi denah, tampak, interior, dan potongan. Perlu dilakukan sejumlah langkah-langkah yang berurutan agar diperoleh lubang cahaya efektif terhadap 3 jenis titik ukur, yaitu titik ukur utama dan 2 titik ukur samping, TUS 1 dan TUS 2. TUU menghasilkan posisi dan dimensi LCE, berbeda dengan TUS. Itu menghasilkan perbedaan perolehan jarak L, sedangkan jarak H dapat sama selama tinggi LCE sama. D adalah 1/3 D, sedangkan D merupakan kedalaman rang yang diukur sebagai jarak permukaan dinding dalam dan salah satu dinding tersebut yang terdapat lubang cahaya. Untuk memperoleh LCE, H, dan D, L pada TUU akan diuraikan dalam pembahasan di bawah ini. Pengukuran E, metode H atau D dan L atau D. Langkah mendapatkan lubang cahaya efektif LCE yaitu sebagai berikut. 1. Gambar denah, tampak, interior, dan potongan ruang dengan sistem proyeksi. 2. Gambar garis-garis panah menunjukkan batas penerimaan cahaya oleh TUL pada denah ruang. Tarik garis proyeksi dari denah ke arah tampak interior. 4. Tarik garis proyeksi dimulai dari perpotongan garis batas penerimaan cahaya oleh TUU dan dinding dalam menuju interior. 5. Arsir dalam batas LCE dan beri garis sumbu, diawali dari garis putus-putus yang diproyeksikan dari TUU pada denah ke interior. Langkah memperoleh H, L, dan D dari LCE 1 pada TUU yaitu sebagai berikut. 1. Berilah abjad pada batas LCE dan garis sumbu yaitu TUU. 2. Semua pengukuran jarak L harus mengacu pada sumbu dari TUU. ABEF adalah hasil ACDF dikurangi ACDE. Semua pengukuran jarak L mengacu pada sumbu dari TUU. ABEF adalah hasil ACDF dikurangi BCDE. Diperoleh
LCE1 dengan batas ABEF sebagai hasil ACDV BCDE. Langkah peroleh H, L, dan D dari LCE2 yaitu TU yaitu sebagai berikut. Berikan abjad pada batas LCE dan garis sumbu dari TUU. Berurutan dari kiri bawah berlawanan arah jarum jam. 2. Semua pengukuran jarak L harus mengacu pada sumbu dari TUU ACDV dan hasil ABEF ditambah ACDE. Semua pengukuran jarak L harus mengacu pada sumbu dari TUU ACDV dan hasil ABEF ditambah ACDE. 4. Diperoleh LCE2 batas ACDV sebagai hasil ABEF plus BCDE. Langkah memperoleh H, L, dan D dari LCE3 yaitu TUU yaitu sebagai berikut. 1. Beri abjad pada batas LCE dan garis sumbu dari TUU. Semua pengukuran jarak L mengacu pada sumbu dari TUU. 3. Semua pengukuran jarak L harus mengacu pada sumbu dari TUI BCOF untuk jarak L dan H dari ABF oleh LCE3 dengan batas ABCDE sebagai ACDF ABEF. Pengukuran E metode H atau D dan L atau D. Masing-masing lubang cahaya efektif LCE yang diperolehin memasukkan cahaya ke dalam ruangan menuju titik ukur. Dalam hal ini, TUS 2 menerima cahaya dari LCE1, LCE2, dan LCE3. Pada metode H atau D dan L atau D, perhitungan kuat. Penerangan cahaya berdasarkan komponen faktor penerangan dengan cahaya langsung dari faktor langit FL, sedangkan FP dengan cahaya hasil pantulan benda, yaitu faktor refleksi luar VRL dan faktor refleksi dalam VRD. Diabaikan kuat penerangan hasil perhitungan dalam satuan lux dan VL total TUS2 dalam satuan persen yang dikalikan 10.000 standar Indonesia VL total TUS 2 dan VL1 bagi VL2 plus VL3 ETUS 2 sama dengan VLRUS 2 kali 10.000 lux. Pengukuran E metode Ecotex. Metode ini menggunakan software Ecotex sebagai alat bantu pengukuran kuat penerangan dalam rang. Untuk kemudahan, metode rang 3D dibuat menggunakan software grafis. Software grafis yang dapat menghasilkan model dalam format 3ds. Untuk dilempor, Ecotex adalah AutoCAD versi 2004 dan ArchiCAD versi terbaru. Versi Ecotex yang dapat digunakan adalah versi 5.20 dan yang terbaru Ecotex Analysis 2011. Dalam perhitungan menggunakan Ecotex sangat diperlukan memori komputer yang cukup alat kalkulasi penghasilan render grafik makin kompleks. Model makin besar, memori yang dibutuhkan. Dengan bentuk dimensi yang sama, model ArchiCAD lebih kompleks daripada model AutoCAD. 2.1 Satuan pengukuran cahaya. Pengukuran cahaya photometric quantity adalah pengukuran terhadap parameter cahaya. Pada pembahasan ini akan dibuktikan melalui perhitungan fenomena cahaya yang terkait erat dengan perolehan kenyamanan visual. Berikut adalah tabel mengenai photometric quantity. 2.1.1 Jumlah cahaya luminous energi maupun cahaya buatan. Jumlah cahaya Q adalah energi cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Sumber cahaya dapat berupa cahaya alami maupun cahaya buatan. 2.1.2 Arus cahaya luminous flux. Arus cahaya adalah jumlah cahaya per satuan waktu arus cahaya memancar ke segala arah dari sumber cahaya.
seperti suatu titik tengah bola ke seluruh bidang permukaan bola. 2.1 Satuan pengukuran cahaya. 2.1.3 Intensitas cahaya luminous intensity. Intensitas cahaya adalah arus cahaya yang dipancarkan per satuan sudut ruang. W.2 Omega. Sudut ruang sebesar 1 steradian dapat dianalogikan sebagai sudut yang dibentuk oleh batas-batas ruang DABCD dan permukaan bola ABCD, di mana ABCD sejarak R sama dengan 1 meter dari pusat bola dan seluas 1 meter persegi. Di bawah ini merupakan rumus dari intensitas cahaya. 2.1.4 Kuat penerangan. Illuminance. Kuat penerangan E merupakan arus cahaya yang diterima bidang permukaan bola seluas S sehingga menjadi terang. Kuat penerangan sangat memengaruhi kenyamanan visual. Ada kaitan erat antara intensitas cahaya dan jarak sumber cahaya terhadap kuat penerangan yang terukur. Di bawah ini merupakan rumus kuat penerangan. Satuan pengukuran cahaya. Berikut merupakan langkah pembuktian fenomena cahaya yang dapat saya jabarkan. Sumber cahaya atau pusat bola yang memancarkan intensitas cahaya 1 CD menghasilkan penerimaan arus cahaya sebesar 1 lm dan kuat penerangan merata sebesar 1 LS pada bidang bujur sangkar ABCD seluas S 1 meter persegi sejauh radius 1 meter dari sumber cahaya tersebut dengan sudut ruang sebesar 1 SD. Materi 2.2 Penentuan kenyamanan visual. Kenyamanan visual adalah kenyamanan keadaan manusia dalam mengekspresikan kepuasan terhadap penglihatan sekitar. Agar pencahayaan menghasilkan kenyamanan visual diperlukan standar khusus. Parameter kenyamanan visual yaitu sebagai berikut. 1. Kuat penerangan besar. Kuat penerangan yang terukur harus memenuhi syarat minimal sesuai standar. Makin berat kerja visual, kuat penerangan minimal semakin tinggi. Jika pencahayaan yang alami belum memenuhi syarat, harus dibantu pencahayaan buatan. 2. Luminasi pada objek. Tidak terjadi kontras cahaya dan atau kontras kecerahan warna objek yang berlebih agar indeks kesilauan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan sesuatu kerja visual dan tidak memberi efek silau pada mata. Makin berat kerja visual, batas indeks kesilauan maksimal makin tinggi. Gunakan antisipasi silau pencahayaan buatan melalui desain rumah, lampu, atau armatur agar objek terlihat jelas. Pseudo penurunan 100% kontras, kuat penerangan ditambah 15%. 3. Kualitas warna-warna yang dihasilkan sumber cahaya, kolor temperatur dan warna yang terlihat dari objek. Kolor rendering harus sesuai dengan suasana terkait psikologi dengan aktivitas atau fungsi ruang. 2.2 Penentuan kenyamanan visual. Kontras pada pencahayaan buatan terlihat pada perbedaan terang dan gelap yang signifikan dari intensitas cahaya sumber cahaya dibandingkan cahaya umum pada ruang, dan atau perbedaan kecerahan warna yang signifikan pada objek yang dikenai cahaya. Kontras cahaya berlebih dapat mengurangi kenyamanan visual. Oleh karena itu, penerapannya tidak untuk kerja visual berat
seperti membaca dan menulis, tetapi untuk estetika dan aksen di toko, kafe, restoran, dan hotel. Efek kontras dapat diterapkan karena kerja visual tidak berat dan untuk kepentingan komersial. Efek psikologis tertentu perlu dibangun dengan kontras ini. Tidak seperti cahaya matahari, sinar buatan memiliki spektrum cahaya putih terbatas sehingga menghasilkan efek berbeda. Itu berpengaruh pada warna objek yang dikenai cahaya. Perbedaan ini menghasilkan suasana terang dengan efek psikologis yang beragam dibandingkan warna objek yang dikenai cahaya. Warna yang dihasilkan oleh sumber cahaya lebih berpengaruh pada suasana ruangan. Warna cahaya putih dibedakan berdasarkan kolor temperatur dalam satuan Kelvin. Masing-masing warna menghasilkan suasana tertentu. Kolor temperatur atau CT adalah suhu struktur dari benda hitam ideal yang memancarkan cahaya, tampak sebagai warna suhu yang berbeda, menghasilkan cahaya dengan warna yang berbeda pula. Warna cahaya putih berdasarkan kolor temperatur dalam satuan Kelvin yaitu sebagian berikut. Kualitas warna terkait kenyamanan visual meliputi warna yang dihasilkan sumber cahaya dan warna objek yang dikenai cahaya. 2.2 Penentuan kenyamanan visual. Jenis warna. 1. Warm white disebut juga putih hangat, putih kemerahan, putih kekuningan, CT kurang dari 3300 Kelvin. Efek suasana ruangan hangat dan non formal, lebih cocok diterapkan pada fungsi hunian dan komersial. 2. Cool white disebut juga putih netral, CT 3300 sampai 5300 Kelvin. Efek suasana netral lebih cocok diterapkan pada fungsi yang tidak membutuhkan suasana khusus seperti industri. 3. Cool daylight disebut juga putih sejuk atau putih kebiruan, CT lebih dari 5300 Kelvin. Efek suasana ruangan dingin dan formal lebih cocok diterapkan pada fungsi pendidikan dan kantor. 2. Penentuan kenyamanan visual. Makin rendah atau makin tinggi kolor temperatur cahaya putih, warna objek makin tidak terlihat netral. Untuk kepentingan estetika pada fungsi komersial dan pembangunan suasana hangat pada fungsi hunian, kadang digunakan warna cahaya putih jenis merah 1800K dan jenis hangat 2200-2700K. Sebagian gambaran perbedaan warna cahaya putih yang ekstrim pada dikorelasikan dengan cahaya putih matahari menjelang terbenam 2000K dan siang hari 6000K. Cahaya matahari sangat dipengaruhi atmosfer. Saat pagi dan sore hari sinar matahari menembus atmosfer lebih tebal daripada siang hari. Karena sudut jatuh sinar rendah, warna cahaya putihnya menjadi kekuningan atau kemerahan. Warna white saat siang hari atmosfer tidak mengurangi cahaya matahari sehingga warnanya putih kebiruan, cold daylight. Koridor pada bangunan komersial, motel, windows menggunakan warna cahaya putih jenis sangat hangat dengan pemilihan warna interior yang didominasi oleh warna oranye dan coklat gelap serta dimensi ruangan yang terasa lebih sempit. Maka efek psikologis dari suasana ruangan yang diperoleh adalah rasa hangat, non formal dan akrab. Home theater di rumah tinggal membutuhkan suasana hangat dan akrab. Cahaya lampu putih yang digunakan jenis sangat hangat. Warna interior yang dipilih mendukung efek psikologis yang diinginkan. Saat ini rumah sakit telah diizinkan untuk menerapkan tata cahaya buatan yang didesain khusus dengan warna cahaya
berwarna-warni dan suasana ruangan berbeda dari rumah sakit pada umumnya. Dapat diperoleh oleh efek relaksasi pasien untuk mendukung penyembuhan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya. 2.2 Bentuk kenyamanan visual. Cahaya buatan berwarna dapat dipadukan agar menghasilkan variasi. Berdasarkan teori warna, ada 3 jenis warna primer, yaitu merah, hijau, dan biru. Jika 2 warna dipadukan, maka menghasilkan warna sekunder. Sedangkan jika ketiga dipadukan, maka menghasilkan warna putih. Merah ditambah hijau sama dengan kuning, hijau ditambah biru violet sama dengan sian atau biru langit, biru violet tambah merah sama dengan magenta, merah tambah hijau tambah biru violet sama dengan putih. Nah, itu merupakan jenis-jenis campuran yang menghasilkan warna tersier. Selanjutnya itu ada 2.2 penentu kenyamanan visual. Sumber cahaya buatan memberikan efek pada color rendering atau RA. Objek yang dikenai cahaya, di mana warna objek yang terlihat tergantung pada kelengkapan spektrum cahaya. Makin lengkap spektrum cahaya, makin tinggi RA. Warna objek makin mendekati aslinya, seperti saat terkena cahaya matahari. Berikut standar color rendering di Indonesia. Color Rendering Index atau CRI dengan RA dalam satuan persen, yaitu 1. Indeks 1 per CRI sama dengan 1 RA sama dengan 85-100%. Yang kedua yaitu indeks 2 per CRI sama dengan 2 RA sama dengan 70-80%. Yang ketiga yaitu ada indeks 3 per CRI sama dengan 3 RA sama dengan 40-70%. Yang keempat yaitu ada indeks 4 per CRI sama dengan 4 RA sama dengan lebih dari 40%. Standar color rendering yang dikeluarkan suatu produsen lampu dapat berbeda dengan standar suatu negara. Berikut adalah standar CRI yang dikeluarkan oleh Philips. Color Rendering Index CRI dengan RA dalam satuan persen, yaitu yang pertama, indeks 1 per CRI sama dengan 1 RA sama dengan 90-100%, yaitu excellent atau sempurna. 2. Indeks 2 CRI sama dengan 2 RA 80-90%, yaitu good atau bagus. 3. Indeks 3 per CRI sama dengan 3 RA 60-80%, moderate. 4. Indeks 4 per CRI sama dengan 4 RA lebih dari 60%, yaitu kurang atau poor. Selanjutnya yaitu ada 2.3 standar pencahayaan buatan. Untuk memperoleh kenyamanan visual, tata cahaya buatan harus mengikuti standar tertentu agar kuat penerangan dan indeks kesilauan sesuai dengan kebutuhan kerja visual. Standar yang digunakan untuk pencahayaan buatan di Indonesia yaitu yang pertama SNI 036575/2001, tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung. Yang kedua yaitu ada SNI 036197/2000, konservasi energi pada sistem pencahayaan. Yang ketiga yaitu ada SKSINT 14199303, tata cara perencanaan teknis konservasi energi pada bangunan gedung. Selain ketiga standar di atas, masih terdapat petunjuk teknis yang dapat diterapkan pada pencahayaan buatan, yaitu petunjuk pelaksanaan konservasi energi untuk sistem pencahayaan pada bangunan gedung. 1. Edisi tahun 1995. Makin berat kerja visual, makin tinggi kebutuhan minimal kuat penerangan yang harus terukur di titik ukur. Mata yang melakukan kerja visual dengan konsentrasi tinggi membutuhkan kuat penerangan lebih besar dibandingkan kerja visual ringan walaupun waktu pekerjaannya sama. Jika kuat penerangan kurang dari standar kebutuhan, otot dan syaraf mata akan bekerja lebih keras sehingga pelaku lebih cepat lelah dan kurang nyaman. Makin berat tugas atau kerja visual, maka makin tinggi kebutuhan minimal kuat penerangan yang harus terukur di titik ukur pada bidang kerja. Makin berat tugas atau kerja visual, makin rendah indeks kesilauan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada contoh-contoh dari penerapan standar pencahayaan buatan. Nah, bisa dilihat bahwa perbedaan suasana ruang, yaitu pada pencahayaan yang digunakan. Contohnya pada gambar 1, pencahayaan yang digunakan yaitu ada pencahayaan yang menggunakan ada ruang yang menggunakan pencahayaan
yang lebih hangat, sedangkan di sebelahnya itu ada ruang yang menggunakan pencahayaan yang lebih sejuk. Sangat terlihat pada ruang tersebut, terlihat begitu signifikan perbedaannya. Nah, untuk contoh-contoh lainnya bisa dilihat pada contoh gambar 2 dan selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.